Halo Nanda semua, ketemu lagi dengan Teacher As dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Untuk kali ini kita membahas materi kelanjutan tentang rasio keuangan, di mana hari ini kita membahas materi tentang rasio rentabilitas dan rasio efisiensi atau rasio perputaran. Rasio keuangan adalah salah satu cara untuk merangkum data keuangan dan membandingkannya dengan kinerja perusahaan. Nah, rasio keuangan yang ketiga kita sebut dengan rasio rentabilitas. Nah, rasio rentabilitas ini disebut juga dengan rasio profitabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Nah, secara umum, rasio rentabilitas perusahaan ini menggambarkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut. Adapun manfaat dari rasio profitabilitas ini adalah yang pertama, mengetahui besarnya tingkat laba. Yang kedua, mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang ketiga, mengetahui besarnya laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Dan yang keempat, mengetahui produktivitas dari seluruh dana yang digunakan oleh perusahaan. Tujuan perusahaan menyusun rasio profitabilitas ini adalah yang pertama, untuk mengukur laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang kedua, menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang ketiga, menilai besarnya laba setelah pajak dengan modal sendiri. Kemudian yang keempat, mengukur produktivitas perusahaan dari seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Jenis rasio rentabilitas yang pertama kita sebut dengan profit margin. Profit margin adalah rasio yang digunakan untuk menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Untuk menghitung berapa besarnya profit margin dapat kita cari dengan menggunakan rumus laba bersih dibagi dengan penjualan dikali dengan 100%. Yang kedua kita sebut dengan gross profit margin. Nah, rasio ini mencerminkan atau menggambarkan berapa besarnya laba kotor yang dapat dicapai di setiap penjualan. Semakin besar rasionya berarti semakin baik kondisi keuangan perusahaan. Untuk menghitung berapa besarnya gross profit margin dapat kita cari dengan menggunakan rumus laba kotor dibagi dengan penjualan bersih dikali dengan 100%. Nah, yang ketiga kita sebut dengan net profit margin. Nah, rasio ini digunakan untuk mengukur besaran laba bersih yang diperoleh perusahaan setelah dikurangi berbagai macam hal. Dalam rasio ini bisa diketahui jika semakin tinggi rasio net profit marginnya, maka akan semakin besar pula laba bersih yang akan dihasilkan. Net profit margin dapat kita cari dengan cara menjumlahkan berapa besarnya laba bersih setelah pajak dibagi dengan total penjualan bersih dikali dengan 100%. Yang keempat kita sebut dengan return on investment, yaitu merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya untuk menutup biaya yang dikeluarkan ketika masa investasi atau modal bisnis. Nah, laba yang digunakan untuk menutup biaya investasi tersebut yaitu laba bersih setelah dikenakan pajak. Untuk menghitung berapa besarnya return on investment tersebut dapat kita gunakan rumusnya, yaitu laba bersih setelah pajak dibagi dengan investasi dikali 100%. Nah, yang kelima kita sebut dengan return on asset, yaitu merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan mengandalkan semua aktiva yang dimiliki perusahaan tersebut.
Nah, laba yang digunakan untuk menutupi aset tersebut adalah laba sebelum bunga dan pajak. Untuk menghitung berapa besarnya return on asset dapat kita cari dengan menggunakan rumus earning before interest and tax dibagi dengan total aktiva dikali dengan 100%. Selanjutnya kita sebut dengan rasio aktivitas atau efisiensi. Nah, rasio ini merupakan rasio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola aktiva-aktiva agar dapat memberikan aliran kas masuk dalam perusahaan. Rasio aktivitas terdiri dari yang pertama kita sebut dengan rasio perputaran piutang. Nah, yang dikatakan dengan rasio perputaran piutang ini adalah rasio yang mengukur kualitas piutang dan efisiensi perusahaan dalam mengumpulkan piutang dan kebijakan kreditnya. Untuk mencari berapa besarnya rasio perputaran piutang, dapat kita cari dengan menjumlahkan berapa besar penjualan bersih dibagi dengan rata-rata piutang dagang. Yang kedua kita sebut dengan rasio perputaran persediaan. Rasio ini digunakan untuk mengetahui perputaran persediaan yang terjadi di dalam perusahaan dan juga untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola dan menjual persediaan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Untuk mencari berapa besarnya rasio perputaran persediaan dapat kita lakukan dengan cara mencari berapa harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Selanjutnya kita sebut dengan rasio perputaran aktiva tetap. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan berdasarkan aktiva tetap yang dimiliki perusahaan tersebut. Dan untuk menghitung rasio perputaran aktiva tetap tersebut dapat kita gunakan rumus dengan cara mencari penjualan dibagi dengan aktiva tetap. Kemudian yang keempat kita sebut dengan rasio perputaran total aktiva. Nah, rasio ini berguna untuk menghitung efektivitas penggunaan total aktiva. Nah, rasio yang tinggi biasanya menunjukkan manajemen yang baik. Nah, sebaiknya rasio rendah harus membuat manajemen mengevaluasi strategi pemasarannya dan pengeluaran investasi. Rasio perputaran total aktiva dapat kita cari dengan cara mencari berapa jumlah penjualan dibagi dengan total aktiva. Demikian materi kita hari ini. Minggu depan kita lanjutkan kembali. Sampai jumpa.